Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, pertama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kitabullah, dan di dalam kitabullah tersebut terdapat keterangan yang menegaskan akan tauhid dan keterangan-keterangan yang benar-benar sangat sempurna di dalam menyampaikan tauhid. Dan Allah turunkan kitabnya sebagai hujah atas hamba-hambanya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa memperhatikan kitabullah yang dia merupakan hujah Allah kepada hamba-hambanya. Dan hendaknya kita memperhatikan apa sih sesuatu yang paling agung, yang paling besar yang diterangkan oleh Al-Quran, yaitu tauhid. Tauhid. Kitabullah adalah sesuatu yang sangat agung, dan sesuatu yang paling agung di dalam kitabullah itu adalah tauhidullah, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan kitabullah dan kemudian memperhatikan hal yang paling agung di dalam kitabullah tersebut, yaitu tauhid tadi. Perhatikan misalnya ayat kursi. Ayat kursi menjadi ayat yang agung di dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat seluruh tauhid yang pernah dan penuh dengan keikhlasan. Demikian juga dengan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, kata Nabi, adalah sepertiga dari Al-Quran. Hal ini karena di dalamnya terdapat keterangan yang sempurna tentang tauhid. Demikian pula di dalam surah Al-Fatihah dikatakan bahwa sebagai surat di dalam Al-Quran yang paling afdal, karena di dalam surah Al-Fatihah tersebut terdapat hal yang menerangkan tentang tauhid dengan 3 cabang-cabangnya. Menyempurnakan ketauhidan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, dan dengannya kita memperhatikan kitabullah, dan dengan kitabullah kita memperhatikan tauhid. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Bapak Ibu dan anak sekalian
yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya tauhid ini adalah inti daripada seluruh kitab Allah yang diturunkan ke permukaan bumi ini. Intisari daripada seluruh kitab, bahwa dia adalah intisari dakwah dari para seluruh nabi dan seluruh para rasul yang pernah diutus oleh Allah ke dunia ini. Bahwa kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh dakwah mereka adalah satu kalimat, yaitu dakwah untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Nahnul anbiya'u ihwatul li'alat, dinuna wahid, wa ummahatuna siti. Kami para nabi ini bagaikan saudara satu ayah. Agama kami satu, namun ibu-ibu kami berbeda. Maksud ibu-ibu di sini adalah syariat. Agama kami satu. Kami mengarah kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, namun dengan syariat yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Setiap daripada kalian kami jadikan untuknya syariat-syariat, dan kami jadikan untuknya manhaj-manhaj sesuai dengan umat tersebut. Al-Maidah 48. Maka dari itu, apabila telah kita ketahui bahwa tauhid merupakan intisari daripada kitab-kitab yang Allah turunkan, apabila kita sadar bahwasanya itulah inti daripada dakwah para nabi dan para rasul, maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tauhid kita itu. Dan hendaklah perhatian kita ini kepada tauhid itu lebih daripada perhatian kita terhadap hal yang lain. Jangan sampai di dalam hati kita ternodai oleh hal-hal yang di situ dapat mensekutukan Allah, dapat menduakan Allah. Jalannya bisa beraneka ragam, tapi satu tujuan, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Li'ilal kalimatillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah. Tidak ada Tuhan yang patut kita mintai pertolongan, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita membutuhkan pertolongan, apabila kita membutuhkan satu perlindungan, jangan ragu, jangan panik, jangan takut.
mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Karena tidak ada perlindungan yang lain selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menguatkan tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita goyah, kita mudah terpengaruh, kita mudah tergelincir kepada ajaran-ajaran yang di situ terdapat hal yang mensekutukan Allah. Karena ini hal yang sangat berbahaya. Dosa-dosa yang lain itu masih bisa diampuni. Tapi kalau dosa yang satu ini, yaitu mensekutukan Allah, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.